Setelah di episode sebelumnya, Thomas berhasil membunuh seorang jenderal yang bertanggung jawab atas pembantaian etnis Muslim. Kini ia kembali diangkat menjadi seorang marinir untuk mengajarkan cara menembak. Dan film diawali memperlihatkan Thomas dengan seorang muridnya yang tengah menjalani simulasi menembak. Just eyeball the fucker and pull the trigger. Perfect. Entah kenapa saat Thomas berhasil menembak sasaran dengan tepat, Kapten Larrabee tiba-tiba bersangka negatif. Rupanya Thomas tidak menjalankan instruksi dengan baik dari dirinya. Kemudian Thomas langsung dibentak habis-habisan oleh sang kapten yang juga memiliki sifat yang arogan. Sang kapten mengatakan bahwa Thomas tidak lulus tes kesehatan dan ia juga berjanji akan mengembalikan Thomas ke tempat asalnya. Padahal Thomas memiliki rekaman biogram yang sangat stabil, tapi karena sang kapten terburu emosi, ia pun melampiaskan kekesalannya dengan mengatakan yang sebaliknya. Scene berpindah ke negara Vietnam, di mana ada seorang pemuda sekaligus anak buah gerbong narkoba. Di sana ia akan memasuki ke sebuah tempat prostitusi. Lalu ketika masuk ke sebuah kamar teman wanitanya, ia bertemu dengan seorang pria yang mengaku sebagai pelanggan wanita itu. Tapi di sana si pemuda kurang percaya terhadapnya. Justru ia mencurigai itu adalah seorang polisi. Setelah terjadi tawar-menawar, si wanita pengecrot itu keceplosan mengenai sindikat narkobanya. Lantas si pemuda itu langsung mengeluarkan pistolnya dan mereka pun saling mengancam. Tanpa belas kasihan, si pemuda itu menembak wanita tersebut dan langsung melarikan diri. Kemudian polisi tersebut juga mengejarnya. Hingga akhirnya polisi berhasil menangkap pemuda itu dan menelepon seseorang untuk menyiapkan penembak jitu terbaiknya. I got him. Get your sniper. Kemudian scene beralih ke Washington DC, tepatnya di sebuah acara pernikahan seorang politisi muda yang bernama Neil Finnegan. Di sana, Thomas dipersilahkan untuk membawa surat wasiat yang ditinggalkan oleh ayahnya Neil yang bernama Paul Finnegan. Di surat itu, beliau berpesan jika surat itu dibaca oleh Thomas, maka itu berarti dirinya telah gugur di medan tempur. Sedikit info, jadi Paul Finnegan adalah seorang prajurit satu perjuangan dengan Thomas saat perang Vietnam masih berlangsung. Beliau pun berharap agar Neil dan istrinya diberi umur yang panjang dan diberi kebahagiaan. Setelah beres membaca surat wasiat dari Powell, Thomas lalu memberikan surat itu kepada Neil. Disaksikan oleh Sydney, sang ibu dari Neil yang terlihat sangat bahagia saat melihat kedua mempelai sudah menjadi keluarga. Di sisi lain, dua orang agen NSA sedang memperhatikan rekaman uji tembak Thomas dan mempertimbangkan untuk menugaskan Thomas lagi dalam sebuah misi. Meskipun akhir-akhir ini Thomas banyak melakukan kesalahan. Di ruangan kerja dokter, Sydney yang merupakan ahli saraf telah menemukan gejala saraf yang dialami oleh Thomas akibat peristiwa yang membuat jari telunjuknya terputus. Hal itu membuat jari-jari tangan yang lainnya sering mengalami ngadeg-deg dan gerakan refleks, terutama saat dirinya mengalami stres. Sydney berkata bahwa Thomas tidak bisa selamanya menjadi marinir. Mendengar perkataan dokter itu, Thomas lalu mengatakan bahwa dirinya tidak pernah berpikir akan seumur hidup menjadi marinir, tapi ia mempunyai target bahwa ia minimal bisa dapat bertahan sampai di usia 65 tahun. Sid, I'd really appreciate it if you didn't tell anyone about this. Setibanya di hotel, Thomas selalu mengingat semua kejadian yang dialaminya sewaktu dirinya menjalani misi di Vietnam. It's where the real shit happens, man. Here, take the... Tanpa sadar, ia terbawa mimpi oleh peristiwa yang dialaminya. Thomas kemudian dibangunkan dengan keadaan dua orang prajurit yang membawa perintah untuk membuat Thomas menemui petinggi militer. Thomas lalu dipertemukan dengan William Avery, seorang direktur keamanan agen nasional Amerika atau yang biasa disingkat dengan NSA. Beliau juga sempat menjadi rekan Thomas saat bertugas. Setelah saling berjabat tangan, William langsung menjelaskan tugas yang akan diberikan kepada Thomas.
Ia memerintahkan Thomas untuk melenyapkan seorang gerbong narkoba yang juga diketahui telah memberi dukungan kepada kelompok teroris yang tak lain dan tak bukan adalah Paul Finnegan yang selama ini disangkanya sudah mati. William dengan sedikit mulai menceritakan Paul yang pernah direkrut oleh CIA untuk membantu pasukan merah membongkar sindikat narkoba di wilayah dataran tinggi Vietnam. Namun seiring berjalannya waktu, Paul berubah menjadi gerbong narkoba dan pembunuh berdarah dingin. Tentu saja tugas itu cukup memberatkan Thomas, dikarenakan Paul adalah orang yang pernah menyelamatkan hidupnya saat bertugas di Vietnam dulu. Di sana ia lalu menanyakan cara lain yang bisa ditempuh tanpa harus membunuh Paul. Namun mereka mendapat laporan dari intelijen bahwa polisi di sini telah memasang perangkap untuk membunuh Paul. Dan tentu saja hal itu tak boleh dibiarkan. Menurut mereka, jika Paul tertangkap maka akan membawa masalah besar bagi Amerika dan keluarganya. Namun, William memberikan kebebasan kepada Thomas untuk menolak perintah tersebut jika merasa tak mampu menjalankan tugas itu. Tak berselang lama, kemudian Thomas segera membalas perkataan William dengan menyanggupi misi tersebut. Dia memutuskan berangkat sendirian tanpa pengawal. Dia tak ingin melibatkan orang lain karena merasa misi ini sangat pribadi baginya. Singkat cerita, Thomas akhirnya tiba di kota Ho Chi Minh, Vietnam. Sesampainya di hotel, ia ditemui oleh seorang detektif polisi yang bernama Quan. Mereka lalu makan malam dan mulai membicarakan misi yang akan dijalankannya. Dari pembicaraan mereka, Quan mengaku tak ada satupun polisi Vietnam yang mengetahui misi tersebut selain dirinya. Dia langsung bersiasat agar Thomas dengan cepat membunuh Paul sebelum polisi Vietnam terlebih dahulu menangkapnya. Di sana, mereka akan mengadakan transaksi uang, dan Quan langsung memperlihatkan alat pelacak yang akan dipasangkan kepada Paul, sehingga Thomas akan mudah mengetahui target walaupun dirinya berada di keramaian. How long you been a policeman? Pagi harinya, mereka langsung mengunjungi lokasi yang direncanakan sebagai Thomas akan melakukan tembakan. Quan lalu menyarankan Thomas untuk segera meninggalkan tempat tersebut setelah mengeksekusi target, dan ia disuruh untuk membeli tiket ke bandara untuk kemudian pulang ke Amerika. Mereka lalu berpisah setelah Quan memberikan nomor WhatsApp-nya beserta kontak para randa. Malam harinya terlihat Quan menemui anak buah Paul yang pernah ditangkapnya. Di sana ia menyuruh pemuda itu untuk memasangkan alat pelacak kepada Paul. Awalnya pemuda itu merasa keberatan, namun Quan mengancam akan memberitahu Paul perihal tentang penangkapannya, yang tentunya akan membuat Paul kehilangan kepercayaan kepadanya. Karena tak punya pilihan, akhirnya pemuda itu menuruti perintah Quan. Selanjutnya, di sebuah klub malam, Quan langsung mengatur siasat dengan rekan polisi wanitanya. Di tempat itu juga tempat pertemuan Paul dengan kliennya yang akan melakukan transaksi narkoba. Sementara di sisi lain, Thomas sedang memasuki di sebuah gedung tempatnya akan melancarkan aksi dengan membawa AWM yang sudah disiapkan oleh Quan. Ia lalu memasang scoop kali 6 beserta alat pendeteksi target pada senapannya. Tidak lama memantau, Thomas akhirnya menemukan klien Paul bersama dengan anak buahnya. Si anak buah lalu mendekati Paul dan memasang alat pelacak kepada bahunya. Seketika, Thomas juga menemukan posisi Paul tapi konsentrasinya buyar secara tiba-tiba. Ia teringat lagi kenangan bersama teman lamanya itu. Keadaan semakin rumit dengan alat pendeteksi yang secara tiba-tiba mengalami gangguan. Mau tak mau, Thomas harus mencopot alat tersebut. Setelah membetulkan kembali bidikannya, Thomas mencoba menarik pelatuk senapan AWM tersebut. Tapi sialnya lagi, pelatuk senapannya itu tiba-tiba macet. Shit. Sementara di sana, Paul mengetahui gerak-gerik mencurigakan dari anak buahnya. Dan secara tiba-tiba, anak buah Paul langsung menyembelih leher orang itu. Di saat bersamaan, Thomas juga tak sengaja menarik pelatuknya dan membuat senapannya itu melepaskan tembakan. Namun sayangnya ia salah mengenai sasaran peluru. Namun sayangnya tembakannya malah menyasar mengenai kepala kliennya. Dan seketika itu suasana menjadi sangat kacau. Masing-masing anak buah Paul menembakkan senjata secara babi buta mencari keberadaan si penembak. Thomas juga di sana menembak anak buah Paul yang akan mencoba menembak Quan.
Tapi tiba-tiba saja Thomas terkejut ketika ada tembakan brutal dari arah yang tak diduga. Beruntung tak satu pun peluru yang mengenainya. Setelah mengamankan diri, Thomas pun mengetahui bahwa tembakan tersebut berasal dari penembak jitu yang berada di gedung sebelah. Setelah sempat terhempas akibat hantaman listrik dari gardu yang rusak akibat tembakan, Thomas mencoba bangkit dan menunjukkan kebolehannya. Tak berlangsung lama, rombongan polisi juga datang membekuk Thomas. Di kantor NSA, William lalu berbicara dengan Rika tentang Thomas yang gagal membunuh Paul. Dari pembicaraannya, rupanya mereka jugalah yang menyuruh sniper abal-abal tadi untuk membunuh Thomas. Di kantor kepolisian Vietnam, Thomas lalu diinterogasi mengenai misinya yang telah membunuh pria yang berkewarganegaraan Kamboja tadi. Thomas lalu dibawa ke sel tahanan. Tidak lama setelah dirinya berada di sel tahanan, seketika terdengar suara orang yang sedang menertawai Thomas yang telah masuk ke dalam perangkap William. Dia adalah Paul Pennegan yang telah tertangkap juga. Ia menceritakan bahwa sebelumnya banyak sniper yang telah diutus untuk membunuh dirinya, namun tak ada satupun yang berhasil. Mereka lalu berdialog terkait semua perbuatan Paul yang melawan hukum. Ia sengaja melakukan itu sebab dirinya telah dijebak oleh William April saat menjalankan tugas. Paul sudah merasakan nyaman dengan kehidupannya yang sekarang, yang mana tak ada pengkhianatan dan jebakan seperti perlakuan para elit-elit Amerika terhadap dirinya. Thomas lalu memberitahu tentang keadaan anak dan istri Paul yang sekarang baru saja menikah. Akan tetapi Paul membalas dengan ucapan ia sudah tak mengenal mereka selama lebih dari 30 tahun. Ia menuturkan bahwa Avery William tak akan pernah tenang sebelum melenyapkan dirinya, sebab Paul mampu menghancurkan Avery. Tidak lama kemudian polisi pun datang untuk memindahkannya ke tahanan lain. Sementara di perjalanan, bom tiba-tiba meledak yang pelakunya tak lain adalah anak buah Paul. Kedua polisi yang mengawal Thomas seketika tewas, dan dari situlah sebuah kesempatan Thomas untuk kabur. Ia lalu menghubungi Kwan dan meminta untuk menemuinya di gedung DPR. Thomas lalu menghampiri Kwan dan menanyakan terkait serangan terhadap dirinya. Kwan lalu menjelaskan bahwa dirinya juga tidak mengetahui hal tersebut. Mereka juga tidak memberitahu bahwa Thomas juga akan dihabisi. Ia bahkan bersumpah demi meyakinkan Thomas. Mereka lalu menuju ke sebuah daerah yang bernama Tainin yang diyakini oleh Thomas di sanalah tempat persembunyian mereka. Hal itu diketahui oleh Thomas setelah Paul keceplosan saat berada di sel tahanan. Thomas mengetahui betul tempat persembunyiannya Paul di sebuah terowongan bawah tanah, namun ia lupa pada tempat masuk ke terowongan itu. Dikarenakan medan perang yang dulu telah berubah menjadi lingkungan persawahan. Sedikit-sedikit Thomas mulai menyamakan ingatan dengan kontur tanah yang ada di sekelilingnya. Sementara itu Kwan juga menanyai para petani. Kemudian mereka menuju ke sebuah lokasi yang diyakini sebagai pintu masuk terowongan. Di sisi lain, anak buah William April sedang mencari keberadaan mereka berdua dengan menggunakan alat pendeteksi yang dimiliki oleh Kwan. Tapi Thomas telah menyelipkan pendeteksi ponsel Kwan pada rumput milik petani. Saat memasuki kawasan hutan, mereka diteror oleh sekelompok pria bersenjata. Faktanya, mereka adalah anak buah Paul yang menjaga pintu masuk terowongan itu. Di sana mereka menghabisi anak buah Paul satu persatu. Hingga mendapati anak buah Paul yang kebetulan kehabisan peluru. Di sanalah mereka mengikuti pria itu dan menemukan pintu masuk terowongan. Lalu mereka berdua mulai memasuki dan menyusuri terowongan yang hanya diterangi oleh lampu yang sudah redup. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah ruangan yang sangat besar. Mereka melihat anak buah Paul yang sedang asyik dengan aktivitasnya masing-masing. Mereka semua adalah anak-anak muda yang direkrut oleh Paul. Tapi sayangnya di sana Kwan terlalu ceroboh. Ia tak berhati-hati sehingga membuatnya dikojot. Dan akhirnya anak buah Paul pun menyadari kalau mereka sedang diintai. Di sana anak buah Paul mencoba menembak Thomas yang sedang bersembunyi di balik batu. Lalu kedua anak buah Paul pun langsung mengejar Thomas. Namun di sana Thomas berhasil melumpuhkan mereka berdua.
Sementara Kwon yang tertangkap dipaksa duel dengan anak buah Paul. Keduanya bertarung mati-matian hingga pertarungan akhirnya dimenangkan oleh Kwon. Thomas lalu bersembunyi di balik bebatuan membidik ke arah Paul dan ia meminta untuk menyerahkan diri, namun di sana mereka juga mengancam Kwon dengan pistol. Lalu di sana mereka berdua berdialog tentang pembunuhan rekannya saat bertugas yang juga melibatkan William Avery, orang yang telah memberi Thomas perintah. Paul lalu menanyakan bagaimana langkah Thomas berikutnya. Ia pun menjawab tak ada lagi jalan selain membunuh dirinya. Namun nampaknya hal itu juga akan membuat Kwon terbunuh. Ia lalu menentang Thomas untuk dapat melakukan satu tembakan dua pembunuhan. Secara perlahan Thomas membidik tangan anak buah Paul yang sedang menodongkan senjata ke kepala Kwon. Flexes and extends the finger. Time's running out for one of us. Begitu Paul tumbang, sontak membuat semua anak buah Paul tiba-tiba berlutut pertanda mereka menyerah. Thomas lalu menanyakan kepada Kwon perihal tingkah anak buah Paul yang tiba-tiba berlutut. Kwon lalu menceritakan legenda di masyarakat Vietnam tentang Cobra yang diangkat menjadi raja. Seiring dengan berjalannya waktu, Cobra kemudian menjadi sosok yang sombong dan menganggap dirinya adalah Tuhan. Kemudian Tuhan menciptakan Luwak lalu merampas kekuasaan si Cobra. Mereka menganggap Thomas adalah Luwak yang telah berhasil merampas kekuasaan si Cobra Paul. Alhasil Thomas sudah memiliki kekuatan sekarang. Namun dengan arifnya, Thomas menganggap hal itu terlalu berlebihan dan tak tertarik sedikit pun untuk memanfaatkan kekuatan mereka. Ia lalu menginstruksikan Kwon untuk menghubungi intelijen militer McKenna yang bertugas di Pentagon agar menceritakan semua yang telah terjadi serta meminta tim untuk menjemputnya di perbatasan Kamboja. Di sana, Thomas akhirnya meninggalkan lokasi setelah saling memberi penghormatan kepada Kwon. Di tengah persawahan, Thomas tiba-tiba keluar dari sebuah lubang terowongan dan menyalakan flare asap. Tak lama, sebuah helikopter datang menghampirinya dan membawanya pulang ke Amerika. Di sana, Thomas memegang sebuah kalung yang diberikan oleh Paul kepadanya saat bertugas dulu. Ia mengalami tekanan batin setelah membunuh orang yang pernah menyelamatkan hidupnya. Oke dulur, dan film ini pun udahan bor. Nah, itulah dulu seluruh cerita film Sniper tahun 2004. Jika ada kesalahan, kritik maupun saran silahkan tulis di komentar. Sekian dari saya, Steve Dua Aus, unjuk diri dan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa.